Kita yang di luar Jawa tuh biasanya latihannya latihan sendiri, cari pelatih sendiri, bayar sendiri, kayak gitu sih. Nah, Iya. untuk tingkat Asia Tenggara dan Asia itu pemerintah eh, ada rewards yang dapat medali emas, setauku ya. Mhm. Hanya yang medali emas itu diajukan menjadi ASN di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus berarti Kak Yoga nih sekarang eh, karir atletnya tuh di bawah ini sih saya pengen tahu dong. Mhm. Kan saya tahu tentang NPC ya. Ya. Nah, panjangan saya agak lupa sih. NPC. Nah, boleh jelasin nggak eh Kak Yoga ini di bawah NPC atau sorry, di bawah NPC atau enggak? Dan kalau boleh tahu NPC itu apa? Kalau boleh tahu, udah gitu Mhm. dah. Oke. Ya. Iya, jadi semua atlet itu di bawah NPC. Hmm, NPC itu fungsinya sebagai KONI kalau di olahraga umum. oke, Jadi kalau NPC sendiri itu singkatan dari National Paralympic Committee. oke. Nah, dulunya dia gabung sama KONI. Cuman ya karena kita merasa bahwa ini soal pendanaan sih. Jadi kita Oke. agak agak sulit membuat event karena semua pendanaannya lari ke KONI. Jadi Mhm. nanti KONI mungkin ada apa ya, mau kasih kita berapa, ya ya udah gitu yang kita dapat. Nah, sekarang udah berdiri sendiri, untuk finansialnya kita kelola sendiri, eventnya juga kayak gitu. Cuman event KONI sama NPC selalu barengan. Kita cuma Hmm. terpaut sebulan biasanya, Mhm. kayak gitu. Nah, soal dana nih tadi nih. Mhm. Gimana? Iya, soal tadi karena ngomongin dana nih. Ini Aha. gak sih apa namanya? Ada perbedaan gak? Maksudnya NPC itu kan National Paralympic Committee kan. Itu punya, maksudnya itu ke pemerintah apa enggak? Terus ada pendanaan gak sih dari pemerintah untuk kayak perkembangan Paralimpik Indonesia itu? Untuk nasional iya ada Mhm. sih. Cuman untuk ke provinsi dan kabupaten, nah ini yang tidak bisa diberikan satu angka untuk keseluruhan karena beda banget, khususnya teman-teman di Jawa. Mhm. Teman-teman di Jawa itu penganggaran ke NPC-nya cukup bagus, Mhm. akhirnya NPC-nya juga terbina, atlet-atletnya bagus, Mhm. latihan latihannya terjaga, Mhm. terus pembimbingannya juga terjaga. Mhm. Kita yang di luar Jawa tuh biasanya latihannya latihan sendiri, cari pelatih sendiri, bayar sendiri, kayak gitu sih. Pribadi ya berarti ya. Cuman yang di luar Jawa yang bagus setauku ada beberapa sih. Kalsel bagus, Papua cukup bagus juga, um, Sumatera Utara juga cukup bagus. Itu sih untuk renang ya. Hmm. Kayak gitu. Cuman tempat lain apalagi regional Sulawesi, aduh, Ya, parah banget sih. kenapa tuh? Mm. Dana kurang atau gimana? Maksudnya dari segi apanya? Iya, Kurangnya, nggak ada kurangnya. penganggaran. Ah, berarti nggak ada Kurangnya tuh karena apa? keberpihakan anggaran nggak ada. Jadi kemarin itu kita di Sulsel sempat kayak Hmm. buat kita para atlet gitu sempat kayak
buat lelucon. Kita kan Apa tuh? saya sempat ikut PON Wakil Sulsel waktu 2018. Nah, Hmm. jadi kita tinggalnya itu di SLB. SLB itu punya asrama yang cukup bersih sebenarnya. Alright, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena Zoom saya belum premium. Oke, lanjut lagi Kak. Tadi sampai NPC. Ya, Gimana tadi? dana Ah, dana apa namanya? Ya ketimpangan di Sumsel ya. Iya, Sumsel. Sumsel. Eh, Sumsel. gimana Ah, tadi? Ah, itu gimana? Sumsel, Sumsel. Eh, Ah. gimana di sana? Iya, Kayak, untuk regional Sulawesi bahkan ya itu masih cukup parah sih pembinaan atletnya. Kita malah Sulawesi Selatan untuk regional Sulsel mhm. terhitung terhitung bagus lah karena kadang kita latihan 2 bulan kayak gitu 2 bulan untuk yang karantina di atau iya karantina hmm, tuh yang mana biasanya teman-teman yang lain setahun ada yang bahkan 2 tahun ya kita wah, 2 bulan. 2 bulan? Eh, nah ada teman-teman yang di di daerah lain sepekan atau 2 hari atau bahkan nggak ada nggak ada pemusatan latihan langsung aja pembagian baju kontingen kayak gitu itu semua karena pendanaan. Berarti sesedikit itu ya ininya apa namanya kayak dananya Iya. dan eh Iya, kita pernah di Sulsel kita. mhm. Mhm. Ya Gimana? lanjut kenapa di Sulsel pernah kenapa? Kita pernah mau 2 bulan, rencana 2 bulan untuk apa sih pemusatan latihan. Tapi Hmm. di 1 bulan, eh saya lupa ya. Pokoknya kita pernah berhenti 2 pekan. Itu karena pembayar apa uang untuk makan nggak ada lagi. Untuk selama karantina Jadi itu. iya jadi uang selama karantina tuh ada yang di uang makannya dipinjam What? terus nggak bisa dibayarin terus ya karantina dihentikan sementara sampai anggaran ada. Jadi kita para atlet ngusulin kalau gimana kalau sekalian demo aja. Soalnya kita atlet kan udah latihan capek gitu terus Iya dong. pemerintah nggak kasih anggaran gimana? Woi, dana Ya dipinjem terus itu untuk apa? gimana? Dana dipinjem. Pinjem untuk apa? Enggak. Jadi NPC Sulsel waktu itu mau karantina atlet kita-kita Mhm. ini. Mhm. Terus kan dikasih makan tuh, antar Mhm. jemput ada busnya, terus Mhm. tempat tinggal Mhm. kayak gitu. Nah, Mhm. eh, uangnya mungkin nggak cukup, Mhm. jadi bayaran untuk Ah, makan, ya. nah itu dipinjam dulu. Jadi kayak Ya paham. cateringnya itu nggak dibayar dulu gitu. Mhm. Nah, sampai akhirnya nggak tahu mau dibayar pakai apa nih, nggak ada Oh uang. my God. Oh my God. Ya udah jadi karantina dihentikan sambil sounding ke pemerintah, advokasi, kita sempat turun demo Mhm. 2 pekan. Setelah 2 pekan kita berhenti karantina masuk lagi. Karantina lagi, latihan lagi. Iya, lanjut lagi. Oh my God. Iya. Soalnya sekarang atlet itu nggak dianggap sebagai apa ya? Nggak dianggap sebagai hal yang penting, hal nggak dianggap sebagai eh, kebutuhan daerah mungkin ya untuk menaikkan nama daerah. Nggak dianggap
Ya, Harusnya kita penting di sih. Harusnya iya penting. kita diminta untuk meraih prestasi, tapi nggak dikasih. Nggak dikasih anggaran. I- Gimana dong? Iya, ini saya nggak tahu ya what happened to our country ya di negara ini. Tapi itu terjadi juga ada, tapi saya sering dengar juga even di non 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 disabilitas sport gitu loh. Di olahraga Ah, olahraga umum pun saya sering dengar tentang ya kayak tadi pendanaan kurang terus jadi ya bisa jadi ini memang masalah masalah apa ya olahraga keseluruhan berarti ya iya. bahwa jadi ya sebenarnya ya yang bisa bawa daerah bisa bawa bendera Indonesia bisa bawa apa namanya daerah kita itu kan sebenarnya olahraga ya bisa membanggakan daerah bisa membanggakan negara tapi dana eh, untuk apa namanya untuk itu Hmm. kurang banget gitu. Nah, berkaitan dengan tadi dana dan itu juga Hmm. karir atlet sendiri nih. Boleh tahu nggak seberapa menjanjikan, terutama di para ini? Ah, untuk olahraga disabilitas, Mhm, kalau kita bisa tembus di tingkat internasional, mhm, ini kayak gimana sih? mhm, Cukup cukup hmm, gimana ya? Tembus ke tingkat internasional itu menjadi harapan semua atlet. mhm, Karena yang pertama kebanggaan diri sendiri, mhm, kebanggaan keluarga, mhm, kebanggaan daerah, mhm, kebanggaan negara, mhm. kayak gitu. Tapi di sisi lain, eh, apa ya? Wait, saya bingung ini mau bawa kemana. Ada cukup banyak soalnya yang mungkin bahkan ada yang saya tidak bisa sampaikan di teman-teman, mungkin ke Oke, Farhan oke. juga karena cukup cukup banyak rahasia dapur It's itu okay. saya harus hati-hati juga. Ini aja deh, spesifik aja untuk apa ya penghasilan lah gitu. Itu menjanjikan kan nggak dari atlet gitu. Dalam konteks disabilitas ya para games ini gitu. Ya, jadi Menjanjikan nggak? untuk teman-teman eh pra event Mhm, di tingkat nasional mhm, itu sekitaran eh, setahun sebelum event biasanya beberapa daerah berani gaji atletnya 3 juta. oh, boleh ya disebut ya. Rata-rata sekitaran situ ya, tapi nggak banyak. Iya. Mungkin 4-5 provinsi yang berani. Tapi Hmm, untuk ininya, untuk jangka panjangnya Jakarta cukup bagus. hmm, Nggak banyak, cuman tidak sedikit juga untuk atlet-atlet yang sudah dapat medali dikasih biaya uang pembinaan ceritanya kayak gitu. Ya hmm, nggak banyak, tapi nggak di bawah 1 juta juga kayak gitu. Cuman nggak juga yang banyak banget. Nah, untuk tingkat internasional itu kalau sudah masuk pelatnas, nah ini katanya lumayan banget kayak gitu. hmm. Berarti sistemnya apa? Ya, Sistem gaji atau apa? iya sistem gaji. Oke, Temanku terus. ada yang ikut pelatnas. Pelatnas itu pelatih pemusatan latihan nasional apa sih? Lupa saya kepanjangannya apa. Pokoknya kayak Hmm, latihan untuk event internasional gitu. hmm, Karantinanya di pusat kayak gitu. hmm, hmm, Itu ada yang di event APG ASEAN, yang ASEAN Para hmm, Games. hmm, ASEAN atau ASEAN, Deng? hmm, ASEAN, Deng. ASEAN kayaknya ya. Itu 6 jutaan per bulan. hmm, Kayak gitu. Latihannya 2 kali sehari. Pagi, sore. hmm, Nah, sorenya biasa sampai tengah malam. Kalau kalau hmm, dia kemarin. Nah, terus untuk
wilayah Asia Tenggara yang ASEAN itu 4 jutaan per yang pernah saya dengar ya. Saya belum pernah ikut pelatnas. per bulan. Sekitaran segitu per bulan. Nah, Hmm. kalau untuk ponnya berarti kan ke provinsi masing-masing. Hmm. Kalau ya beberapa daerah berani gaji 3 jutaan per bulan untuk 1 tahun sebelum event. Nah, di atas 1 tahun biasanya ada yang gaji 1 juta, kayak gitu 800, kayak gitu sih. Nah, kalau di luar itu atlet para ya, Pak, para Olimpik apa sebutannya? Ya, Para atlet ya. Itu ya. eh, dapat nggak? Maksudnya mungkin kayak bonus atau mungkin kalau misalnya juara dapat bonus atau mungkin ini deh yang paling umum kalau di olahraga meskipun lebih banyaknya di olahraga-olahraga besar ya kayak sepak bola dan lain-lain. Ada nggak sih kalau di konteks para atlet ini yang kayak dapat sponsorship gitu? Kayak kayak pemain kayak kalau kita diumumkan meskipun memang kalau di Indonesia tuh lebih banyak ke sepak bola dan bulu tangkis gitu ya. Ini kalau yang apa yang tim tuh bola, kalau yang individu bulu tangkis dan mereka tuh kan banyak tuh sponsorshipnya tuh entah mungkin Hmm. dari ya entar mungkin dari e-commerce atau mungkin dari ya kalau dulu-dulu paling common tuh dari ini ya dari rokok gitu, dari jarum kayak gitu-gitu. Nah itu ada nggak kayak untuk eh, atlet para ini dapat Hmm. sponsorship dari ya di luar pemerintah lah kayak gitu-gitu. Sependek pengetahuanku sih nggak ada untuk tingkat nasional. ASEAN pun yang pernah aku dengar itu waktu di Paralimpik di Tokyo. Jadi kalau teman-teman Hmm. umum itu kan namanya Olimpiade. Nah, kalau Hmm. kita disabilitas namanya Paralimpik. Paralimpik. Hmm. Nah, di Paralimpik itu kalau saya nggak salah ya, ojol-ojol itu banyak yang kasih kasih ini Ojol. ke, iya, ojol. Jadi apa sih saldonya dia di ojol itu dikasih cukup banyak kayak gitu. Terus ada juga yang em, bank deh kalau nggak salah kasih bukakan dia rekening di banknya terus dikasih uang gitu juga kayak kayak gitu sih BUMN di luar Hmm. pemerintah tapi di tingkat Paralimpik. Nah, Ya, ya. untuk tingkat Asia Tenggara dan Asia itu pemerintah eh, ada rewards yang dapat medali emas setauku ya. Hmm. Hanya yang medali emas itu diajukan menjadi ASN di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga Hmm. kayak gitu. Jadi dijadiin ASN peraih Tapi, medali emas di event setingkat Asia Tenggara atau Asia. hmm. Tapi berarti kayak saya tadi yang ojol itu berarti Mhm. ojol tuh ojol Indonesia atau ojol Jepang? Tadi kan yang di Tokyo itu Juara Indonesia. Gojek. Ya, sebut saja dia dan saingan terberatnya. Oh, Grab. Sebut aja sih nggak Ah. apa-apa. Mereka Oke. sponsorship Paralimpik. Gimana? Yang Oh, brand eventnya. iya Kalau sponsorship eventnya nggak ada sih setauku. enggak. Sependek pengetahuanku nggak ada sih. Nggak pernah ada. Terus yang tadi ojol tuh apa? Yang Oh, dapat saldo kalau ojol tuh untuk apa? itu Hmm? sepulang teman-teman dari Paralimpik di Tokyo, Hmm? teman-teman dikasih reward sama ojol-ojol itu. Oh, Dari waktu di perusahaannya. Papua, iya dari perusahaannya. Ah, Waktu di Papua, sorry, waktu PON itu Pon. em, perusahaan tambang di sana itu Hmm. kasih support juga pendanaan ke ini ke kegiatan. Nah, khusus untuk di kolam renang itu ada juga satu dari
perusahaan mobil, lupa saya apa itu ya. Wow. Perusahaan mobil khusus untuk kolam, untuk Hmm. cabur renang. Hmm. Iya, kayak gitu ada sih. Waktu di Papua kemarin saya sempat dapat infonya. Eh, mungkin terakhir ada nggak mungkin sebelum kita tutup, kayaknya kita juga udah lumayan panjang nih ngobrolnya. Pengen ngobrol lebih panjang lagi sih. Lumayan. Masih ada waktunya nggak? Ayo, ayo. Empat dulu. Ini sih, Gimana, gimana? baik. Mungkin terakhir sih, mungkin harapan untuk kayak para atlet atau para para sport ya di Indonesia tuh gimana? Soalnya gini, saya nggak tahu ya, tapi uh, jujur memang popularitas para sport ini enggak se-hype kayak ya Iya. sport umum lah gitu memang. Mhm. Dan kalau dari saya sih berharap mungkin setidaknya ada awareness gitu. Kalau terutama dari masyarakat lah ya soal mensupport ya para sport ini gitu. Nah kalau Kak Yoga sendiri untuk kayak eh mungkin dari renangnya atau mungkin dari sebagai atlet para sport gitu, itu punya harapan apa sih terbesarnya gitu? Yang pertama, yang pastinya saya harap semua teman-teman yang ada di Indonesia dapat pembinaan yang bisa memaksimalkan potensi dirinya, karena kita nggak tahu Hmm. atlet dari mana, dari daerah mana, dari desa mana yang akhirnya bisa bawa bendera merah putih itu berkibar di mana-mana gitu. Kita Hmm. nggak tahu Hmm. dari mana aja. Makanya kenapa teman-teman disabilitas ataupun semua olahragawan itu harusnya dapat apa ya, bisa terfasilitasi untuk minatnya di dunia olahraga. Apalagi mungkin sekedar olahraga dianggap sekedar saing-saingan gitu. Tapi Hmm. lebih dari itu olahraga sejauh ini menjadi virus terbaik untuk membawa virus-virus kebugaran untuk banyak orang kayak gitu. Banyak orang jogging, banyak orang renang, banyak orang apa Hmm. itu semuanya karena atlet yang mempopulerkan apa Hmm. ya, cabur-cabur tertentu yang Hmm. akhirnya bisa dinikmati sama orang banyak Hmm. kayak gitu. Selain itu, sebenarnya harapan terbesar dari saya, teman-teman atlet itu dihargai keberadaannya, dihargai usahanya, dihargai tenaganya, dihargai cita-citanya. Ya karena teman-teman atlet bisa memberikan hal yang terbaik ya kalau teman-teman atlet juga diperhatikan kayak gitu. Gimana gimana mungkin kita bisa maksimal latihan kalau uang untuk bayar kolam saja nggak ada kayak gitu. Hmm. Gimana kita mau latihan kalau untuk bayar transport aja nggak bisa kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman atlet sudah capai prestasi tertingginya, ya harapannya pemerintah banyak memberikan apresiasi yang terus-menerus begitu. Terus-menerus itu kayak gimana? Ya, pemerintah saat ini di tingkat nasional sudah memberikan apresiasi yang cukup luar biasa. Hmm. Kayak gitu, memberikan teman-teman kesempatan untuk menjadi ASN di lingkungan eh, Kemenpora. Nah, saya harap ini bisa diikuti di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Teman-teman yang membanggakan provinsinya bisa dipertimbangkan untuk juga diajukan sebagai ASN di lingkup dispora di daerahnya masing-masing. Kayak gitu sih. Harapannya supaya teman-teman atlet bisa memberikan kemampuannya untuk daerah, untuk provinsi, atau bahkan untuk negara, tapi ada timbal balik yang teman-teman bisa dapatkan juga. Itu mungkin. Oke, terakhir ada nggak
Ada event nggak deket-deket ini Kak Yoga terkait Tahun depan, Medan, insya Allah. Medan? Apa? PON Ya, atau apa? Medan. PON ya, Peparnas. Peparnas. PON. Oke, sip. Yap. Kita doakan semoga Kak Yoga dapat juara terbaik. Amin. Yops, amin, amin. Thank you, bro. Amin. Dan apa ya kata-kata terakhirnya? Oke, mungkin dari saya juga semoga para sport Indonesia bisa jauh lebih baik dari segi pembinaan maupun Amin, dari segi prestasinya. Saya sangat berharap amin, para sport Indonesia bisa lebih baik lagi dan menjadi paling baik setidaknya di ASEAN. Oke, amin. itu Oh, aja kita dari. kita terbaik di ASEAN. Oh, udah terbaik ya? Udah kita ya, udah terbaik dosen. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, eh, tanpa kita kalau gitu udah kalau gitu ya udah selesai. Oke, thank you very much udah nonton dan ya kalau mau di subscribe boleh, boleh. Oh ya, Kak Yoga punya ini nggak IG atau apa gitu yang mungkin Oh, ada orang boleh, mau boleh. follow? Ada, saya punya Instagram, @yogainderdewa. Ada YouTube juga di sana, ada Farhan juga di sana. Ah ya boleh. Apa YouTube-nya tuh? YouTube-nya Yoga Inderdewa. Yoga ntar ya. Oke, nanti saya kasih linknya deh di bawah Oke, ya, di deskripsi. oke, Boleh oke. dicek. Si. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Oh, video.